Baik, kita mulai untuk praktek di SPSS-nya. Ini pertama ya kita buat pertanyaan 5 ya sesuai tadi ya. Jadi ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 dan pertanyaan 5. Kita lihat di sini numerik semua ya karena memang nantinya akan kita uji ya. Kita harus menggunakan angka. Kemudian kita isi hasilnya. Nah, ini sudah saya isi atau Bapak Ibu nanti terserah mau isi seperti apa sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya yang di PowerPoint. Untuk pertanyaan pertama dengan jumlah sampel 15 ini jawabannya. Kemudian ini pertanyaan kedua, ini jawabannya dan seterusnya ya sampai ke pertanyaan 5. Nah, bagaimana kita cara mengujinya? Langkah yang pertama ya kita sudah memasukkan data. Ini tadi dari data variable view, kemudian kita isi datanya, hasilnya ini. Kemudian kita klik analis. Nah, setelah klik kita lihat kita cari yang scale. Kemudian kita klik reliability. Maaf ini asalnya itu seperti ini ya. Nah, karena kita akan menguji ke 5 pertanyaan, kita blok saja. Kita pindahkan di kolom item. Nah, kemudian kita pilih statistik ya. Ini tadinya tidak ada nih. Ya, kita klik item, kemudian scale item delete. Nah, karena di sini alfanya udah terkonek menggunakan 95%, kita langsung klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ini tadi karena sudah terbuka, ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini langsung fokus untuk validitas reliabilitasnya dulu. Kita lihat corrected item total correlation. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Jadi ini merupakan R hitung. R tabelnya tadi di PowerPoint ya sudah kita lihat. Kalau N-nya 15 ya ketemunya degree of freedom-nya 13 dan alfanya 5%, maka ketemu 0,553 ya tadi ya. Jadi R tabelnya 0,553. Kita cek di sini. Untuk pertanyaan 1 masih lebih besar dari R tabel berarti valid. R2 kurang dari tabel ya berarti tidak valid. Ini maksudnya ini titik itu 0,9 ya. Ini 0,3 dikurang dari 0,553. Jadi ini tidak valid pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga valid, pertanyaan keempat lebih besar dari R tabel valid juga, dan pertanyaan kelima juga valid. Di sini kita lihat bahwa P2 pertanyaan 2 tidak valid. Otomatis sebelum kita menghitung atau menguji reliabilitasnya, kita buang dulu yang P2. Kita cek ya. Kita balik ke data latihannya. Nah ini ya kita coba buang. Nah, kita klik analis lagi, scale, reliability, ini udah masuk semua, kita cek, sudah semua, oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan tadi yang pertama, yang 5 ya, ini yang sudah tinggal 4. Kita lihat, berarti sudah valid semua ya. Lebih besar dari 0,553. Jadi pertanyaan 1, 3, 4, 5 valid. Baru kita akan menguji apakah kuesioner kita reliable atau tidak. Kita melihat dari alfa krombahnya. Nah, ini sebagai R hitung. Jadi R hitungnya 0,993. Ini lebih besar daripada R tabel. R tabelnya tadi ya N karena sampelnya 15 berarti 0,553. Otomatis kuesioner pertanyaan 1, 2, 1, 3, 4, 5 ini sudah valid dan reliable. Jadi itu kita juga boleh coba-coba misalnya kita balik lagi ke sini.
Nah, tinggal Bapak Ibu kalau misalnya kita mau ada pertanyaan tambahan ya. Misalnya di sini yang P2 tadi kita ganti lagi ya, P2. Kita isi ya, ini P2. Terserah nih mau diisi apa, saya misalnya sembarang ya. 3, 4, 2, 1. Ini 4 misalnya ya, kemudian ini 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2. Ini misalnya saja ya, kita ulang lagi. Nah, kita klik lagi, kita ulangi, analis, scale, reliability, kita masukkan kembali, kita lihat, kita cek, ini sudah diklik semua, continue, oke. Kita lihat hasilnya, ini ya, P2 ya sudah masuk, kita lihat masih di bawah 0,55 ya, berarti masih tidak valid. Kita coba lagi ya, sampai kalau misalnya kita membuat pertanyaan, kita harus mengganti pertanyaan yang kedua karena tidak valid. Misalnya kita ganti di sini 1 ya, kemudian di sininya 2. Kita cek lagi, analis ya, kemudian scale, reliability sudah masuk semua, ini juga sudah dicek, continue, oke. Ini kita lihat hasilnya, ini ya yang terakhir ya, kita masukkan lagi P2 di sini ya, sudah lebih dari 0,554, berarti sudah valid. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kalau memang nanti pertanyaan kita ada yang dibuang dan pertanyaan itu penting ya, kita ubah ya gaya bahasanya, kemudian kita ujikan lagi ya ke sampel ya, sampel untuk validitas dan reliabilitas ya, kita sesuai dengan kriteria sampel yang nantinya akan kita ambil. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pertanyaan kedua sudah bisa pakai. Kemudian kita di sini melihat reliabilitasnya karena sudah valid semua ya, baru kita lihat oh ternyata alfa kelompoknya juga masih tetap lebih dari R tabel. Jadi dikatakan di sini sudah P1 sampai P5 sudah valid dan reliable. Demikian untuk uji validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen. Silakan nanti Bapak Ibu coba sendiri ya dengan menjawab pertanyaan 5 ataupun mau dikembangkan pertanyaannya sampai 10 dan sebagainya, atau seandainya sampelnya mau ditambah ya menjadi 30 juga silakan. Yang penting kita lihat nanti R tabelnya ya, kalau degree of freedom-nya misalnya ada sampel di sini sampelnya 30, berarti 30 kurangi 2 adalah 28, berarti ini 0,374 adalah R tabelnya. Demikian ya, silakan kalau ada pertanyaan.